Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa wahdahu la syarika anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ashabihi tadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, satu peristiwa besar di mana hampir di semua kitab-kitab sejarah yang mengulas sirah nabawiyah hampir pasti mencantumkan kisah ini dan peristiwa ini. Sebagian kitab-kitab terjemahan biasanya mencantumkan judul membangun Ka'bah. Tapi untuk kajian kali ini kita akan mengulas tentang renovasi Ka'bah. Karena Ka'bah sebenarnya sudah dibangun dan sudah diletakkan, yakni pula pondasi-pondasinya oleh para nabi sebelumnya. Apakah Nabi Adam, ataukah Nabi Sith, ataukah Nabi Ibrahim, ataukah sebelumnya malaikat? Ini salah satu faedah yang akan kita ulas. Pun demikian dengan renovasi Ka'bah ini, jamaah yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh Nabi SAW ini bukan pertama kali renovasi dan terakhir. Karena kita akan sampaikan dan insya Allah nanti kita akan bantu dengan gambar ya proses renovasi Ka'bah dari masa ke masa. Di mana di dalam beberapa kitab disebutkan proses renovasi Ka'bah ini mengalami 10 kali perubahan. Di dalam sebuah kitab Syifa'ul Li'anil Haram fi akhbari al-baladil haram karangan Al-Fasi. Tapi nanti kita akan menyebutkan dan kita akan menampilkan dan menggambarkan 4 perubahan saja. Kenapa perubahan? Karena ini yang paling signifikan. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian di zamannya Nabi SAW di usia 35 tahun ini, kemudian nanti kita akan sampaikan perubahan yang ketiga di masa Abdullah ibnu Zubair, dan yang terakhir adalah perubahan di zamannya Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Adapun perubahan-perubahan yang lain, ya misalkan di Sultan Abdul Hamid yang kedua dan seterusnya hingga saat ini yang sekarang yang di bawah kekuasaan Raja Salman hafizahullah yani ta'ala, perubahannya itu lebih banyak pada interior saja. Tidak ada perubahan mendasar dari bentuk Ka'bah kecuali dari 4 tahapan dan fase ini. Dan masih banyak sebenarnya beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi SAW dalam renovasi Ka'bah. Dan itu ada di sekitar usia Rasulullah SAW 35 tahun. Baru nanti di sesi kedua, insya Allah ba'da asar, kita akan melanjutkan rangkuman sebenarnya. Ini adalah review dari beberapa pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah yang sudah pernah kita lalui bersama. Oleh karena itu Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Ali Zaid di dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah ya
sebelum menutup bab yang pertama, beliau menampilkan satu judul yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi bab terakhir atau subtopik terakhir di dalam bab pertama. Karena setelah itu akan pindah bab yang kedua dan disinilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan memulai lembaran baru sebagai seorang utusan. Di usia 40 tahun ketika menerima pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Ya mudah-mudahan dua sesi ini, sesi pertama tentang renovasi Ka'bah, kemudian nanti penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereview dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa kita tuntaskan ya hari ini biidznillah taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tentang renovasi Ka'bah ini sebagaimana saya sampaikan bisa dipastikan menjadi subtopik yang dicantumkan oleh para mu'arrikhun, para ahli tarikh di dalam kitab dan karya-karya yakni mereka. Kita tahu bahwasanya Ka'bah ini berarti sudah dibangun karena judul kita renovasi. Ya. Karena bertahun-tahun, berabad-abad lamanya Ka'bah ini hampir tidak pernah direnovasi. Ya. Sedangkan bangunan layaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai arad. Di dalam Al-Qur'an selain Allah itu arad. Arad itu satu lafaz dalam bahasa Arab, aradul hayatid dunya, yang menunjukkan bahwasanya semua makhluk Allah selain Allah itu rentan sekali berpotensi untuk hancur. Ya, untuk binasa, untuk hilang, tak akan kekal. Dan itulah ciri-ciri dari makhluk Allah Subhanahu wa taala al-fana, tak terkecuali Ka'bah. Maka sebelumnya Ka'bah ini sudah dibangun, tapi berabad-abad lamanya dibiarkan seperti itu. Yang kita tahu kalau dari letak geografisnya Ka'bah ini kan terletak di tengah-tengah di bawah dikelilingi oleh apa? Pegunungan. Ya. Nah, tentunya yang namanya musim dan cuaca ini akan berubah-ubah. Terutama cuaca musim penghujan inilah yang sangat dikhawatirkan. Ya, karena kalau sudah hujan turun apalagi di tengah-tengah besar kemungkinan banjir itu tidak terelakkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ini sebagai bentuk muqaddimah. Karena seringnya banjir di saat datang musim penghujan, enggak ada musim penghujan sebenarnya, tapi musim dingin sebagaimana di dalam surat Quraisy, rihlatas syita'i was saif. Ya, tapi biasanya kalau sudah musim dingin itu ada yakni hujan. Nah, di sini akan menyebabkan satu banjir bandang yang besar. Sedikit demi sedikit akan mempengaruhi bangunan yakni Ka'bah. Beberapa tembok-tembok ujung-ujungnya sudah mulai ada yang runtuh. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Al-Walid ibnu Mughirah itu punya keinginan satu usulan yang ditawarkan kepada penduduk Makkah. Bahwa Ka'bah ini adalah simbol kebesaran Jazirah Arab terutama adalah penduduk Makkah. Ya, pun demikian simbol dan maskot kota Makkah ini nggak bisa kita biarkan seperti itu. Satu, akan punah. Yang kedua juga hal ini bisa membahayakan bagi orang yang berlalu lalang atau mungkin ibadah di samping yakni Ka'bah. Karena beberapa bangunannya sudah mulai runtuh. Tapi ternyata usulan dari Al-Walid ibnu Mughirah ini ya bertepuk sebelah tangan. Hampir para penduduk Mekah itu belum setuju. Atau bisa dikatakan enggak setuju dengan rencana dari Al-Walid ibnu Mughirah ini. Kenapa? Usulan dari Al-Walid ibnu Mughirah ditolak mentah-mentah oleh penduduk Makkah. Mereka masih ingat dengan kejadian. Ketika ada orang yang ingin berbuat nista terhadap Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab. Kisah apa itu? Pasukan bergajah Abraha. Maka tatkala usulan ini enggak mungkin kita bongkar Ka'bah. Ya. Meskipun Ka'bah sudah di depan mata, dibongkar, jangankan kita bongkar, coba kita lihat. Tidak ingatkah kita masih hangat? Ya, itu sekitar 35 tahun yang lalu, artinya bersamaan dengan lahirnya Nabi SAW. 35
35 tahun yang lalu. Ketika ada keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, belum sempat untuk bisa menyentuh saja Allah Subhanahu wa taala turunkan ya jamaah kelompok yakni burung dari Laut Merah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan pernah kita sampaikan. Mereka semua mati, mereka semua tewas, tak tersisa. Dan itu juga berlaku untuk Abraha sebagaimana yang dulu pernah kita ulas. Maka ini yang menyebabkan penduduk Makkah itu merasa angker. Atau dalam bahasa kita ini adalah bangunan keramat ini juga. Kalau seandainya kita ingin sampai meruntuhkan, merubah bangunan ini yang sebenarnya sudah mulai protol semua ini. Ya, bangunannya atau tembok-temboknya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab. Subhanallah. Ya, disinilah kemudian Al-Walid ibnu Mughirah sepertinya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus menerus. Ketika dia melihat dari tahun ke tahun, bangunan ini semakin lama semakin ada yang berjatuhan. Maka di sini dia meniatkan dengan tekad yang bulat. Biarlah penduduk Makkah nggak ada yang mau untuk ikut merenovasi Ka'bah, saya sendiri yang akan membongkarnya. Singkat cerita, penduduk Makkah hanya menyaksikan dan melihat serta menanti. Kiranya apa azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kalau sampai benar-benar Al-Walid ibnu Mughirah ini merobohkan bangunan Ka'bah yang sudah tidak lengkap, yakni bangunannya ini. Pada hari itu dia mengambil kapak, dibongkar yakni semua. Dan para penduduk Makkah semuanya bersembunyi di dalam rumah, menanti 1 kali 24 jam. Dia ingin melihat gimana kondisi dari Al-Walid ibnu Mughirah di esok harinya. Subhanallah, setelah hari itu dibongkar semua rata dengan tanah, ditunggu esok harinya, subhanallah, penduduk Makkah masih menjumpai Al-Walid ibnu Mughirah masih hidup. Berarti apa yang dilakukan oleh Walid ibnu Mughirah ini bukan termasuk sesuatu yang bisa mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru disinilah kemudian Al-Walid ibnu Mughirah menyampaikan kepada penduduk Makkah, ya ma'syara Quraisy, katanya, la tudkhilu fi binaikum min kasbikum illa thayyiban. Ini nanti ada satu faedah yang sangat penting sekali. Wahai penduduk Quraisy, kalian semua jangan kumpulkan donasi dari profesi, usaha, dagang, semuanya. Yang itu bercampur dengan harta yang haram. Yang hanya kita terima adalah thayyib, harta yang halal. Makanya beliau menyebutkan, la tudkhilu fiha ya makhrul baghi. Karena yang namanya pelacuran, perzinaan itu adalah satu profesi. Kalau kita bahas tentang sejarah Makkah, subhanallah, ya pelacuran atau perzinaan di zaman masa-masa yakni jahiliyah itu ada semacam kayak bendera khusus. Nah, kalau ada bendera khusus berarti di tempat itu ada ya transaksi nanti jual beli manusia dalam tanda kutip di sini. Dan itu biasa. Bahkan bukan hanya antara seorang wanita yang masih single. Seorang suami pun bisa menjual istrinya untuk dijadikan sebagai yakni PSK atau pelacur. Kata Al-Walid ibnu Mughirah, kita enggak menerima. Selama uang yang engkau nanti donasikan itu hasil dari profesi perzinaan, kita enggak menerima. Yang kedua, wabai'u riba. Jual beli riba. Kalau kita lihat sejarah tentang muamalah al-maliyah, tentang riba, pasti kita akan menemukan di sini. Ya, karena riba itu sudah menjadi praktek dan transaksi jual beli yang sudah menjamur di kala itu. Subhanallah. Al-Walid juga mengancam keras. Hasil bisnis, utang piutang, rentenir, semuanya kita enggak menerima. Ya, karena yang mau kita dirikan ini adalah satu simbol yang kita kultuskan, yaitu Ka'bah. Illa thayyiban, hanya dari profesi yang halal yang saja. Sampai kemudian beliau mengatakan wala madzlamatu ahadi minan nas. Atau barangkali engkau dapatkan uang itu hasil dari begal, mencuri,
ya, atau mungkin barangkali memalak orang lain. Kata Al-Walid ibn Mughirah, kita pun nggak menerima. Yani subhanallah. Maka disinilah semua orang berbondong-bondong untuk berusaha berdonasi guna untuk merenovasi yani Ka'bah kembali. Tapi karena persyaratan bagi orang-orang yang hidup di masa jahiliyah ini bukan perkara yang mudah. Karena memang transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi budaya. Yang namanya pelacuran, riba, begal, merampok, mencuri itu hal yang biasa. Otomatis dengan persyaratan yang begitu ketat ini dana yang terkumpul hanya sedikit. Maka ketika selesai dibangun ternyata kurang dananya. Disinilah kemudian untuk melengkapi ya mungkin dalam bahasa kita itu adalah set plan-nya itu ya. Ka'bah itu ternyata memang kala itu bentuknya seperti D capital. D. Ada setengah lingkaran yang ada di pojok. Karena uangnya nggak cukup, donasi yang dikumpulkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya mereka hanya membangun ya semacam setengah lingkaran yang kita kenal dengan hijir, yakni Ismail. Itu pun nggak sampai meninggi dan menutup huruf D secara kapital. Karena apa? Kekurangan yani dana. Yani subhanallah. Renovasi selesai. Ternyata muncul masalah lagi. Dan masalah ini sungguh luar biasa sekali. Gak selesai-selesai. Para ulama dan sejarawan mengatakan sampai hampir terjadi berbunuh-bunuhan. Karena mereka sudah siap untuk mengambil yani baiat. Karena baiatnya orang-orang masyarakat yani jahiliyah itu biasanya mereka mencelupkan darah. Tangannya, jari-jarinya ke darah. Berarti ini sudah ada indikator sebentar lagi ada perang hebat. Itu sampai sejauh itu. Dan itu berlangsung tensinya begitu tinggi 4-5 hari. Apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai ya pecah menjadi dua kelompok ini? Karena mereka belum bisa menentukan dan belum ada kata sepakat. Siapa yang paling layak dan siapa yang paling ya berhak untuk mengembalikan apa? Hajar Aswad. Masalah ini 4-5 hari. Tensinya begitu tinggi. Maka disinilah kemudian Abu Umayyah ya Ibnu Al-Mughirah, salah seorang yang dianggap tetua mereka, ya mereka semua orang-orang kafir ini. Ya, Abu Umayyah Ibnu Al-Mughirah itu punya usul. Ya sudahlah, kita nggak bisa membiarkan seperti ini. Kalau seandainya pertikaian dua kelompok ini nggak terselesaikan, tidak hanya nyawa yang akan melayang. Bisa jadi bangunan yang barusan kita dirikan ini jadi korban. Maka beliau kemudian memberikan satu usulan. Kalau yang tadi Al-Walid sekarang yakni Abu Umayyah. Beliau mengatakan bahwasanya ya siapapun yang sekiranya kalian itu merasa bahwasanya berhak untuk bisa mengembalikan Ka'bah itu adalah hak kalian. Tapi orang yang paling berhak itu adalah awwalu may yadkhulu min babi hadal masjid yakdhi bainakum fi. Kita sepakat, pokoknya orang yang keluar atau masuk ke Masjidil Haram ya dari pintu ini karena kala itu pintunya ada yang mengatakan 19. Kalau sekarang sudah banyak sekali subhanallah ya. Nah di situ dari pintu Abi Syaibah, siapa yang masuk dari pintu ini maka dialah yang layak untuk mengembalikan Hajar Aswad. Jadi subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW masuk dari pintu itu, semua sudah langsung menerima, legowo, ridho. Maka disebutkan dalam riwayat Atana Al-Amin. Kalau yang datang ini Al-Amin, ini adalah gelar yang diberikan oleh penduduk Makkah kepada Nabi SAW. Kalau yang datang Al-Amin qad radina sudah. Kita akan yani ridho. Makanya subhanallah ini skenario sempurnanya Allah. Yani sampai ada orang yang kemudian mengatakan seandainya yang masuk itu Abu Jahal nggak tahu seperti apa kisah yang ada di dalam renovasi yani Ka'bah ini. Ya karena berbeda sekali karakter, sifat, ya pun demikian dengan ya perilaku Abu Jahal dengan Nabi SAW. Nabi SAW datang. Atanal amin radina anhu. Kalau yang datang ini Nabi Muhammad Al-Amin sebutannya yang dapat dipercaya, kami akan legowo, kami akan ridho dengan keputusannya.
Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat inilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tampil sebagai problem, ya bukan problem maker ya, tapi solution maker, subhanallah. Beliau tahu sendiri ketika di usia 35 tahun, 35 tahun itu subhanallah masih muda banget. Ya, itu masih berusaha untuk menggandeng dan menjaga seluruh perasaan orang-orang yang kala itu tensinya lagi tinggi-tingginya, subhanallah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kondisi seperti itu, kemudian memberikan dan menyampaikan satu usulan. Semua dari kabilah dan bani berhak untuk mengirim satu orang. Guna untuk membawa apa? Hajar Aswad yang digotong bareng-bareng dengan memegang ujung-ujung dari kain. Baru kemudian Nabi SAW yang mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi akhir dari peristiwa renovasi Ka'bah sampai mengembalikan kembali Hajar Aswad di tempat semula. Ada beberapa hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya dalam beberapa riwayat kala itu disuruh oleh pamannya itu Al-Abbas untuk melepas sarungnya. Karena kita tahu yang namanya orang-orang di masa jahiliyah membuka aurat itu bukan sebuah aib, apalagi kalau dikaitkan dengan apa? Ibadah di depan Ka'bah. Makanya tawafnya mereka terkadang uryanan, telanjang. Apalagi kalau seandainya baju, jubah yang mereka kenakan itu hasil dari profesi yang diharamkan. Mereka akan lepas. Maka satu di antara kabilah atau suku yang paling loman, bahasa kita, yang paling dermawan untuk bagi-bagi pakaian, itu adalah suku Quraisy. Merasa risih juga mereka. Dan suku Quraisy adalah menjadi satu-satunya suku yang selalu menjaga untuk menutup aurat ketika ketika mereka tawaf. Nah, kala itu Al-Abbas mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, lepas sarungmu supaya bisa dijadikan sebagai semacam matras. Karena untuk menggotong apa? Batu-batu yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah nantinya supaya tidak lecet, supaya tidak terluka. Itu alasnya dipakai dari sarung. Dan itu bagi orang-orang masyarakat jahil hal yang wajar. Berarti terlihat aurat, hal yang biasa. Apalagi untuk sebuah amalan yang dianggap mulia, yaitu merenovasi Ka'bah. Nah di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum sempat melepas, kemudian fakharra ilal ardi. Allah Subhanahu wa taala pingsankan. Ya, kemudian beliau mengatakan arini izari, mana izarku. Nah di sini nanti kita akan sampaikan ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempat terlihat auratnya oleh masyarakat jahiliyah dan penduduk Makkah kala itu. Ada yang mengatakan tidak. Ya, dan bagaimana sikap para ahli hadis mengenai hal ini semua adalah bagian dari rangkuman kisah renovasi Ka'bah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran bisa kita petik dari kisah ini ya. Yang pertama urgensi harta halal dan petaka harta haram. Subhanallah. Kisah ini menjadi pukulan telak bagi kita. Bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka percaya kepada Allah secara rububiyah. Tapi dalam hal uluhiyah, dalam ibadah, mereka mempersembahkan kepada selainnya Azza wa Jalla. Tapi kita bisa mengambil pesan yang begitu dalam dari ucapan beliau. Ya ma'syara Quraisy la tudkhilu fi binaikum min kasbikum illa thayyiban. Ini benar-benar pukulan telak bagi kita semua. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam jamaah. Kita tahu bahwasanya yang namanya urgensi harta itu adalah bagian dari dunia. Dan ini menjadi fitnah yang terbesar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati apa? Al-mal." Setiap umat itu pasti sudah ditetapkan bagi mereka semua fitnah ujian. Sedangkan fitnah yang Allah sebenarnya tetapkan untuk umat ini kata Nabi SAW itu adalah harta. Dan harta ini adalah dari dunia dan ini juga yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW ketika umatnya kelak itu tidak mampu untuk bisa menghindari dari fitnah ini. Rasulullah SAW pernah bersabda
dalam sebuah hadis dari riwayat Amr ibnu Auf radhiyallahu taala anhu dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Wallahi, sampai beliau itu bersumpah, demi Allah, lal faqra akhsa alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan dialami oleh umatku kelak. Walakin akhsa alaikum antub satad dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang tapi saya khawatirkan hingga saat ini, dan itu pasti akan terjadi pada umatku kelak, itu adalah ketika dunia itu sudah dilapangkan, diluaskan, dimudahkan bagi umatku. Sebagaimana dunia ini juga pernah menjadi ujian bagi umat-umat sebelumnya. Fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakatsum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalian ketika dunia ini dibuka selebar-lebarnya, engkau berbondong-bondong, engkau berkompetisi, engkau bersaing sebagaimana dahulu umat-umat sebelum datangnya umat terakhir ini, mereka juga bersaing untuk menjadi yang terbaik untuk bisa mengumpulkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Fatuhlikahum kama ahlakatsum. Ya, endingnya kalian semua akan musnah. Kalian akan terlelehkan dari Allah. Kalian akan berhak untuk mendapatkan siksa. Sebagaimana umat-umat terdahulu ketika dibukakan pintu dunia seluas-luasnya, dan ceritanya sudah kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Maka oleh karena itu, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yani sadar bahwasanya efek dari kita tergiur silau dengan pancaran yani dunia yang hanya menjadi kesenangan sesaat ini juga efeknya sangat besar. Sampai Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighafatul Lahfan, ya, efek besar dari kita itu silau, tergiur dengan dunia itu ada 3. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, pikiran yang panjang. Karena orang yang tergiur, orang yang silau, orang yang hatinya penuh dengan kepentingan yang duniawi, ini tidak akan menjadikan hatinya tenang. Malah pikirannya ini akan selalu panjang. Angan-angannya pun yani tiada akan batas. Ya, sama dengan orang-orang kaya yang hammuhu, orientasinya hanyalah dunia. Apakah mereka bisa merasakan kenyamanan sebagaimana nyamannya orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang teriman, orang-orang yang benar-benar menerima apa adanya. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuknya beda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini berat bagi mereka. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak hanya pikiran. Tapi kata beliau, keletihan yang berkepanjangan. Karena dia sudah menjadi hamba dunia. Pikiran, mungkin pikiran untuk meluaskan sayap bisnisnya. Pikiran bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua apa? Keletihan. Karena dia akan capek, yani banget. Karena dunia ini subhanallah. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana li ibni Adam wadin min dhahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar. Kalau seandainya Bani Adam ini dikasih lembah ini enggak sembarangan, penuh dengan emas, pasti dia akan masih menginginkan untuk mendapatkan lembah yang lain yang sama penuh dengan emas. Dan keinginan manusia ini tak akan bisa berhenti. Baru kemudian keinginan ini akan berhenti, walayyam la'fahu illa turab. Baru ketika mulutnya ini disumpal dengan tanah. Ini menjadi kinayah, arti kiasan dari kematian. Kalau sudah kematian, menjemputnya sudah tidak ada lagi keinginan untuk berhasrat bisa mengumpulkan dunia dengan sebanyak-banyaknya. Maka di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu yani ta'ala, berat banget. Dia akan letih karena dunia ini enggak akan ada ujungnya. Sudah pikiran, yang kedua keletihan secara fisik. Yang ketiga kata beliau, ya, penyesalan yang tiada akhir, subhanallah. Karena memang yang di dunia ini jamaah yang dirahmati Allah, kalau memang benar-benar kita menjadi hamba dunia, penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menjadi hamba dunia nanti di akhirat. Karena dunia ini, alam dunia ini bukan akhir dari perjalanan panjang kita. Nanti ada yaumuddin, maliki yaumiddin. Nanti ada yaumu yakumun nasu li rabbil yani al alamin. Semua adalah
tempat bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan. Inilah yang akan dirasakan oleh hamba-hamba dunia, penyesalan yang tiada yakni akhir. Maka oleh karena itu kalau ini adalah efek buruknya, efek negatif dari kita mengejar dunia, masihkah ada keinginan dalam hati kita untuk mengejar? Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan bagaimana gambaran dunia itu adalah sesuatu yang hina. Ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengambil apa? Bagai kambing. Dan kambing itu ternyata sudah bangkai, ya. Artinya kalau sudah bangkai itu nggak bisa dimanfaatkan dagingnya. Itu pun ada cacatnya di telinganya. Dan cacat fisik pada hewan ternak bagi bangsa Arab itu sebuah aib lagi. Berarti ini aibnya ini bertumpuk-tumpuk. Nabi SAW kemudian menyampaikan. Dan ini adalah metode Nabi SAW dalam berdakwah. Siapa di antara kalian yang mau untuk membeli bangkai ini dengan harga yang murah? Subhanallah. Tak ada satupun di antara para sahabat yang menginginkannya, subhanallah. Seandainya kita beli, eman banget ya Rasulullah. Ngapain kita harus membeli barang yang sia-sia? Kalau akhir-akhirnya, kalau ujung-ujungnya nanti juga kita akan buang. Apalagi ini aib. Ada cacat fisiknya. Ya sudah, kalau nggak ada yang mau membeli, siapa di antara kalian yang mau ngambil ini free? Gratis ongkir mungkin barangkali. Sudah, tinggal ngambil aja. Ternyata nggak ada di antara mereka. Bahkan gerundel para sahabat ini. Ini ngapain Nabi SAW? Nggak biasanya. Tapi ini adalah cara Nabi SAW untuk menarik perhatian mereka. Dan ini metode Nabi SAW dalam berdakwah. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ya coba kalian lihat. Bangkai yang ada cacat fisiknya ini, itu tidak lebih hina daripada dunia. Tapi kenapa? Kalian tidak mau mengejar bangkai ini, tapi kalian mengejar sesuatu yang lebih hina daripada bangkai itu, yaitu dunia. Bahasa kita majlub langsung. Para sahabat baru sadar, oh ternyata ada pesan. Ya, di balik sedikit yakni sandiwara Nabi SAW, ini namanya dzorbul amsal dalam dunia fikih dakwah. Rasul SAW terkadang membuat sebuah permisalan, perumpamaan, agar bisa langsung mengena di hati para sahabat ketika ada pesan yang ingin disampaikan kepada para yakni sahabatnya, subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dunia. Efek negatif dari kita mengejar dunia. Belum lagi di zaman ini jamaah yang dirahmati Allah. Dunia yang kita ibaratkan harta ini di akhir zaman. Banyak di antara manusia sudah tidak peduli lagi. Mana yang halal dan mana yang ini haram. Makanya di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa, dan masa itu adalah masa di mana saat ini kita berada, dan itu yakin banget. Nabi SAW kemudian mengatakan, melanjutkan, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia sudah tidak peduli lagi bagaimana caranya dia mendapatkan harta. Bagaimana dia itu bisa mengais rezekinya. Amin halal au min haram. Tak peduli lagi. Apakah yang dia gayat itu adalah dari profesi yang halal. Ataukah yang dia ambil keuntungan dan gaji itu dari profesi yang diharamkan. Itu sudah tidak peduli lagi. Dan itu bisa kita rasakan hari ini jamaah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, efek negatif dari kita mengejar dunia sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ighathul Lahfan. Belum lagi dengan efek harta haram. Para ulama banyak menyebutkan akan efek negatifnya, dampak buruknya dari kita makan harta haram. Salah satunya disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Di dalam sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis Al-Arba'in yang ke-10 apa itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa zakara ar-rajul summa yadhkuru ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara, rambutnya apa? Ini berantakan, acak-acakan. Aghbara penuh dengan debu, menunjukkan dia seorang musafir. Dan safar ini adalah salah satu subhanallah. Salah satu sebab diijabainya doa seseorang. Dalam kondisi ini yamuddu yadaihi ila sama. Dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya.
Ya Rob, keinginannya itu diutarakan di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Wa kuluhu haram, wa mashrabuhu haram. Kemudian apa lagi? Wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Tapi apa yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia kenakan dari baju, dari profesi yang diharamkan. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya itu bisa diijabai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satunya pembahasan tentang efek dan dampak buruk dari harta haram ini mungkin sudah dibahas oleh para ustadz yang lain. Tapi saya ingin lebih menekankan yakni pada efek buruk yaitu tidak dikabulkannya doa seseorang. Ya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Yahya ibnu Mu'ad yakni Ar-Razi itu pernah mengatakan rahimahullah. Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi mengatakan, janganlah engkau merasa bahwasanya permohonanmu, doa-doamu di sepanjang malam yang diiringi dengan tangisan. Kenapa lama Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabai dan tidak mengabulkan doa-doa kita selama ini? Kalau engkau sendiri yang sebenarnya selama ini menutup pintu-pintu ijabah dengan apa? Dengan dosa-dosamu. Salah satunya adalah dengan harta yakni haram. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, harta haram ini efeknya luar biasa sekali. Salah satunya adalah terhalangi doa-doa kita. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman ketika memberikan komentar terhadap surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala firman, dan ini dicantumkan dalam hadis tadi. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ternyata dari ayat ini ada satu efek buruk dan dampak negatif dari memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Terhalanginya kita bisa menikmati ibadah. Terhalanginya kita itu beramal soleh. Terhalanginya kita itu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sampai pada kesimpulan seperti itu? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, ketika mengomentari surat Al-Mu'min ayat 51, coba lihat di dalam ayat ini. Ayat ini memang khitabnya ditujukan kepada para utusan. Ya ayyuhar rusulu. Disuruh apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua hal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini indah banget. Ya. Makanlah dari harta yang halal, kemudian beramal solehlah. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, sebenarnya makanan yang halal inilah yang akan bisa memudahkan kita itu beramal soleh. Dengan kata lain, kalau seandainya kita terhalangi untuk beramal soleh, ngaji kayaknya agak seret. Qiyamul lail kayaknya agak semakin malas. Datang ke kajian kayaknya selalu ada halangan dan alasan. Maka ingatlah, yang perlu kita koreksi dan evaluasi barangkali selama ini, Allah Ta'ala alam, barangkali salah satunya adalah kita selama ini mengkonsumsi makanan, minuman, ya, dari profesi yang Allah SWT haramkan. Kulu minat thayyibat, makanlah dari sesuatu yang halal, wa'malu sholihah. Kata beliau, ini sangat berefek di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman. Ya, kita baca Al-Qur'an pun dengan penuh penurungan. Kita qiyamul lail pun merasa nikmat. Kita datang kajian pun enggak ada beban, Masya Allah. Mungkin barangkali itu adalah efek dari yang kita makan selama ini adalah dari harta yang halal. Belum lagi yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang ketiga, baru kemudian kita akan lanjutkan faedah yang kedua. Para ulama juga menyebutkan efek besar dari harta haram itu adalah lemahnya barisan kaum muslimin. Semakin lemahnya kekuatan kaum muslimin dimanapun yang berada. Ya, hal ini didasarkan pada hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tabayatum bil ainah." Ya, inah itu artinya apa? Salah satu transaksi ribawi. Ya, sebagaimana tadi disitir oleh Nabi SAW disinggung. Di akhir zaman orang sudah tidak peduli lagi. Apakah bisnis perdagangannya itu bercampur dengan
hal-hal yang menjadikan hartanya haram, salah satunya adalah ribawi, Nabi SAW sudah menjelaskan dalil ini. Kalau seandainya engkau itu berjual beli al-ina yang di situ ada unsur ribanya. Yang kedua kata Nabi SAW apa? Ya, wa tabatum adnabil baqar. Ada yang mengatakan demikian, yaitu sibuk dengan dunia peternakannya. Kemudian waraditum bizar. Apalagi itu? Sibuk dengan azar, pertaniannya. Artinya disibukkan dengan dunia semua. Dagang, peternakan, pertanian. Tapi di sisi lain wa taraktum jihad. Dan kau meninggalkan yakni jihad. Ada yang mengatakan yakni jihad itu ada fisabilillah, atau jihad di sini adalah meninggalkan ibadah. Karena sudah tersibukkan dengan dunia. Tak peduli lagi apakah itu ada riba menjadi salah satu sebab harta itu haram ataukah tidak. Yang penting bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum yanidullan. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kehinaan bagi kalian kaum muslimin. La yunzi'u illa hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan, lemah, hancurnya kaum muslimin, sering bertikai di antara saudara, pembunuhan antar sesama. Ya, melemahnya kekuatan kaum muslimin. Itu sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ada di awal hadis tadi. Itu enggak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lemahnya, hancurnya kekuatan kaum muslimin illa hatta tarji'u ila dinikum, sampai benar-benar engkau kembali kepada agamamu. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara ya efek dari kita silau tergiur dengan dunia dan dampak buruk dari harta yakni haram. Pelajaran yang bisa kita petik pertama dari kisah renovasi Ka'bah ini, subhanallah, tamparan keras bagi kita kaum muslimin ya ikhwah, yaitu urgensi harta yakni halal dan petaka harta yakni haram beserta yang dampaknya. Lawang wong kafir yakni saja subhanallah ya, sampai benar-benar hati-hati meskipun mereka menyembah berhala, meskipun mereka berbuat kesyirikan, meskipun mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan ini, ibadah khusus ini ya tidak menerima harta kecuali dari profesi yang halal, subhanallah. Ini adalah yang pertama ya nih jamaah. Adapun faedah yang kedua, kita akan membahas lebih dulu sebelum renovasi, siapakah yang membangun Ka'bah. Ya. Ini memang tidak masuk dalam sirah nabawiyah secara langsung. Tapi Ka'bah memang sudah ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saat ini kita ditanya, siapakah yang membangun Ka'bah? Ya, ini adalah faedah yang kedua, kita jadikan sebuah pertanyaan dan nanti kita akan jawab sebentar lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memang berbeda pendapat mengenai yakni hal ini. Ya, di mana sebagian yakni ulama ada yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali itu adalah para malaikat. Dan pendapat yang pertama ini dinisbatkan kepada Abi Ja'far Al-Bakir. Ya, di mana yang menciptakan atau yang membangun, yang mendirikan pertama kali adalah malaikat. Adapun pendapat yang kedua, jamaah dirahmati Allah, Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, Abul Bashar, manusia pertama kali di atas muka bumi ini. Ya. Pendapat ini dinisbatkan kepada Atha bin Abi Rabah, Sa'id ibn Musayyib dari kalangan para tabi'in. Ya, pun demikian dengan Ibnul Jauzi dalam Kashful yakni muskilnya, kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai pakar tafsir abad ini Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala dalam Adwaul Bayannya. Jadi ulama-ulama ini lebih condong dengan pendapat yang kedua. Nabi Adam lah yang dianggap pertama kali membangun yakni Ka'bah. Ya. Nah, sampai yakni kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu yakni wa taala, Ibnul Jauzi, ini bukan Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Kasyful yakni Muskil itu kemudian meyakinkan banget bahwa Nabi Adam lah yang sejatinya membangun pertama kali Ka'bah dan bukan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu hanya melanjutkan yakni saja. Maka nanti kita akan sebutkan beberapa dalilnya. Karena posisi dan status Nabi Ibrahim itu wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Hanya meninggikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Berarti kan Nabi Ibrahim ini hanya sebagai penyempurna. Berarti
bahasa kita pondasinya sudah ada. Dan siapa yang membangun kalau bukan Nabi Adam alaihis salam. Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah taala pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang terakhir yang ketiga, ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun pertama kali. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada beberapa ulama. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beserta muridnya Ibnu Qayyim. Itu juga lebih condong dengan pendapat yang ketiga. Sampai pakar tafsir Ibnu Katsir pun lebih condong dengan pendapat ketiga. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, itu juga lebih condong dengan pendapat yang ketiga bahwa yang pertama kali membangun. Jadi mulai dari sampai pondasinya sampai berdirinya dan tegaknya bangunan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam alaihis salam. Secara umum ada 3 ini ya. Kalau di dalam kitab subhanallah yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Ibnu Ahmad Ad-Dusiri ya, dalam kitabnya Binaul Ka'bah itu ada 10 ya pendapat. Tapi saya meringkas yang 3 pendapat ini yang paling populer di kalangan para ulama, terutama para sejarawan. Ada yang mengatakan pertama kali adalah malaikat, ya ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam, dan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, manakah di antara 3 pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran? Allahu ta'ala alam ya bisawab. Ya, meskipun dalam hati saya, dulu saya lebih condong dengan pendapat yang ketiga, tapi saat ini wallahu ta'ala alam ya bisawab, ya, saya lebih condong dengan pendapat yang kedua. Di mana Nabi Adam alaihissalam inilah adalah sosok yang pertama kali dianggap membangun Ka'bah pertama kali. Ya. Nah, habis itu kemudian di masanya Nabi Nuh alaihissalam semuanya hancur. Tapi pondasi masih ada, qawaid. Qawaid itu bahasa kita mungkin pondasinya itu masih ada. Baru pondasinya nanti kemudian dilanjutkan, dibangun kembali, ditinggikan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa dalil Allah Ta'ala alam yang bisawab yang dijadikan sebagai penguat untuk mendukung pendapat yang kedua bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah sosok manusia yang pertama kali membangun Ka'bah. Yang pertama disebutkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 125. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya." Ya, di sini seorang pakar ahli tafsir ya, doktor yaitu profesor ya Al-Ustadz ini Abdul Karim Al-Khudair. Profesor Abdul Karim Al-Khatib, Profesor Abdul Karim Al-Khatib dalam kitabnya At-Tafsir Al-Qur'ani lil Qur'an itu menyebutkan bahwa ayat 125 dari surat Al-Baqarah ini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahira untuk membersihkan. Berarti memang menunjukkan sebelumnya bangunan ini telah didirikan, sudah ada. Karena peran bagi Nabi Ibrahim, tugas beliau itu adalah membersihkan secara fisik, meninggikan. Dan yang kedua adalah membersihkan dari apa? Ya, secara hal hatinya yaitu tazkiyatun nufus. Makanya salah satu di antara doa Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim, ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini bagian dari bentuk tadhir, mensucikan hati secara fisik ditinggikan, dan yang kedua membersihkan hati secara maknawi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sebagaimana tadi sudah kita isyaratkan di surat Al-Baqarah 2 ayat setelahnya. Surat Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid." Tugasnya Nabi Ibrahim itu bukan membangun pertama kali, tapi apa? Meninggikan. Berarti hanya menyempurnakan. Adapun yang nama kaki-kakinya atau pondasinya ini sudah ada. Hanya saja hancur, kata
Ibnu Al-Jauzi dengan banjir bandang mengingatkan kita kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Kemudian dalil yang ketiga ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Di dalam surat Maryam ayat 58. Ya, ada apa dengan surat Maryam ayat 58? Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin amin dzurriyyati Adam man hamalna ma'a Nuh. Sampai di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Saya Muhammad Amin Asy-Syinkiti itu mencoba untuk mengaitkan subhanallah ya. Ayat ini dengan awal muasal Ka'bah itu didirikan. Tapi insya Allah nyambung. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena ayat ini kan menceritakan tentang para nabi. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah mereka akan sujud. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, coba kita lihat bagaimana istimbatnya beliau. Dia mengatakan bahwasanya tidak mungkin para nabi yang disebutkan di sini ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya itu kemudian mereka sujud tapi tidak memiliki kiblat. Ini mustahil kata beliau. Karena kiblat itu pasti sudah ditentukan baru kemudian mereka sujud. Karena memang Ka'bah ketika sudah didirikan di zamannya Nabi Adam alaihissalam, itulah yang kemudian menjadi kiblat bagi para nabi-nabi yang datang setelahnya. Karena mereka sudah disebutkan di ayat ini mereka sujud. Bukan hanya sujudnya dimulai dari Nabi Ibrahim. Mulai dari Nabi Nuh. Mereka sujud. Tentu ketika mereka sujud harus ada kiblat yang harus tentukan. Itu adalah hasil dari istimbatnya siapa? Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Subhanallah. Ya cukup ini saja insya Allah. Masih ada beberapa dalil-dalil yang lain. Tapi para ulama ya seringkali mengaitkan bahwasanya permasalahan ini masih diperselisihkan. Ya tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti pendapat yang ketiga sebagaimana pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu juga bisa dianggap pendapat yang lebih benar. Ya. Makanya di dalam sebuah kitab Binaul Ka'bah yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Ibnu Ahmad Ad-Dusiri, beliau lebih condong kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Simple. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Kenapa simple? Lebih memilih pendapat yang ketiga jamaah. Karena pendapat yang ketiga ini ada ayatnya. Sedangkan dalil yang menunjukkan Nabi Ibrahim membangun, Nabi Adam membangun itu enggak ada dalilnya sama sekali. Ya. Secara riwayat itu tidak ada riwayat yang menyebutkan secara spesifik bahwasanya Nabi Adam itu membangun. Tapi yang kita jumpai malah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 127. Dimulai Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 125. Itu juga tentang Nabi Ibrahim. Maka berarti ketika tidak ada peran Nabi Adam di sini tidak bisa dinisbatkan ke sana. Dan ini adalah di antara kesimpulan pendapat yang ketiga sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Allahu taala alam bisawab. Ya, memang ini masih muhtamal kata para ulama. Ya, masih bersayap. Masih memungkinkan pendapat-pendapat itu bisa kalanya ini benar dan bisa yang lain itu benar. Allahu taala alam. Ini adalah faedah yang kedua. Kalau ditanya tentang siapakah yang membangun Ka'bah pertama kali secara umum ada tiga. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perbedaan-perbedaan dalil-dalil yang serta hujah-hujah di antara para ulama yang mengatakan demikian. Yang ketiga, nanti kita akan bantu dengan gambar insyaallah. Baik. Yang ketiga ini jamaah dirahmati Allah, kita akan melihat tahapan pembangunan apa? Ka'bah. Di mana di dalam renovasi Ka'bah yang Nabi SAW ikut serta ini ternyata tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Makanya di dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, laula hadatsu qaumiki bil kufri lanaqattul bait subhan labanaitu ala qawaidi au ala asa Ibrahim alaihissalam wa inna quraisan iktasarat bina'ahu. Wahai siapa? Aisyah,
Kalau bukan karena kaummu ini yang baru ya meninggalkan kekufuran ini, sungguh pasti aku akan bongkar kembali Ka'bah di usiaku ketika 35 tahun. Ya. Kenapa demikian? Karena ini tidak sesuai dengan harapanku. Aku ingin membangun kembali sesuai dengan rangka pertama kali yang dahulu didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi aku nggak berani. Ya. Karena Ka'bah sebagaimana tadi, jangankan yakni Ka'bah mau disentuh yakni saja, mau dirobohkan yakni saja mereka nggak berani. Karena ini dianggap sebagai tempat yang sangat prestis, dikultuskan banget oleh mereka. Nah kalau sana sudah dibangun seperti ini kemudian dibongkar lagi, Nabi SAW merasa khawatir bila madorot dan mafsadannya itu lebih besar. Tapi masih ada harapan, keinginan disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baru kemudian dia menutup sabda ini, wa inna Quraisyan iktasarat yani bina'ahu. Karena kala itu orang-orang Quraisy ketika ingin membangun, mengumpulkan donasi, dananya kurang. Itu adalah satu alasan. Meskipun dalam hati Nabi SAW gak seperti ini sebenarnya yang saya inginkan. Tapi gimana lagi? Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kerangka secara umum ketika Nabi SAW ikut serta merenovasi Ka'bah itu tidak sesuai dengan kerangka pertama kali yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, di sini di dalam sebuah kitab saya mengambil ini 3 rujukan. Yang pertama adalah kitab yang Binaul Ka'bah, pembangunan Ka'bah yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Ibnu Ahmad Ad-Dutsiri. Kemudian ada kitab yang kedua, Syifa'ul Gharam bi Akhbari Al-Baladil Haram, ya, tentang sejarah-sejarah Al-Balad Al-Haram yang dikarang Al-Alfasi. Dan yang ketiga adalah Tarikhul Ka'bah yang dikarang oleh Husain Yani Basalamah. Bukan Dr. Syahid Basalamah ini. Husain Yani Basalamah. Taib. Lah, dari 3 ini disebutkan tahapan demi tahapan. Dari masa ke masa. Ya, ada menyebutkan 10 tahapan mulai dari malaikat sebagaimana kita sampaikan tadi. Kalau malaikat dhaif jiddan riwayatnya. Ya, bermuara pada 2, yaitu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, antara 2 ini. Ya, disebutkan tahapan bagaimana Ka'bah mulai dari masa malaikat. Di masanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Syith. Ya, kemudian sampai Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Nabi SAW. Itu banyak. Sampai Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ya, tapi dari semua fase dan tahapan ini yang saya gambarkan di sini insya Allah hanya 4 tahapan dan 4 fase saja. Kenapa demikian? Karena 4 fase ini adalah 4 perubahan mendasar, perubahannya sangat signifikan, perbedaannya sangat mencolok. Yang pertama adalah di masa Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang kedua adalah di masa Nabi SAW. Yang ketiga di masa Abdullah ibnu Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma, ya, ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kaitannya dengan keinginan dan unek-uneknya Nabi. Akhirnya diwujudkan oleh ponakannya Aisyah. Dan yang terakhir adalah di masa Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Adapun setelah ini semua lebih banyak itu pada interior. Ya mungkin dipoles, ditambahi ini, ditambahi itu. Tapi tidak sampai merubah bangunan yakni secara utuh, yakni tidak. Baik, kita akan mulai. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Seperti huruf
D. Baik. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan enggak gimana Pak ya? Enggak. Ya saya ngomong suruh gambar ya kayak gini Pak. Enggak jadi ini Pak. Iya ini Pak. Yang biasa enggak ya gini Pak ya. Ya seperti inilah. Tuh, subhanallah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat. Seperti ini ya. Kalau dulu belajar gini loh. Ya. Maaf, ngapunten. Oke. Kemudian di sini pintu. Di sini juga pintu. Oh, titik-titik ya Pak ya. Karena di balik layar gitu ya kaidahnya. Baik. Kita akan kasih keterangan. Ini Hajar Aswad. Ini yang kita kenal dengan apa? Rukun. Rukun apa? Ada dua. Rukun apa? Hah? Rukun Yamani apa rukun Syami? Rukun Yamani. Terus ini apa? Rukun Hajar Aswad. Ya, rukun Yamani di sini. Nah, rukun Yamani di sini. Nah, dulu itu cuma ditopang oleh dua ini. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani di sini. Cuma itu ya ini saja ya ini. Ya. Terus kemudian pintunya ini terbuka dua-duanya. Dan menempel di tanah. Ini di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dulu itu kalau seandainya bahasanya kita rumahnya di sini, itu langsung tinggal selonong boy. Jadi nggak ada masalah karena pintunya itu terbuka. Ini namanya pintu timur. Ini pintu yang di barat. Oke. Apa yang bisa kita petik yakni dari gambar ini? Yang pertama para ulama mengatakan tanpa atap. Nah ini juga semakin memperparah. Otomatis nampung apa? Yani air. Yang kedua, ya, di sini itu tidak ada Hijr Ismail. Karena hurufnya D. Enggak ada kan? Hanya ditopang oleh dua rukun ya ini saja. Ya, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Oke. Yang ketiga, maaf kalau tulisannya enggak bagus. Tapi paling tidak saya bantu dengan yani lesan ya. Jadi tidak ada atap. Yang kedua, tidak ada Hijr Ismail di sini. Karena semuanya masuk dalam area Ka'bah. Ditopang hanya dua rukun saja, dua tiang. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, kedua, dua pintu terbuka. Dibuka. Ya. Jadi semua orang itu bisa masuk, akses enggak ada batas. Bahkan bisa manggil mungkin dari sini ke sana kelihatan karena terbuka. Yang keempat, ya, kedua pintu ini menempel, maaf ya tulisannya tapi tak bantu, menempel tanah. Menempel tanah. Berarti nanti ada kemungkinan pintunya akan ditinggikan. Ini menempel tanah. Yang terakhir, yang kelima, sekarang kita membahas tinggi. Tinggi Ka'bah berdasarkan penuturan para ulama, para sejarawan itu 9 hasta. Ini pertama kali. Hajar Aswad di sini, ini sekitar 9 hasta tingginya. Sudah ada gambaran ya? Jadi ini adalah di antara rangkuman yang dikemukakan oleh para ulama bahwa
Ka'bah pertama kali itu bentuknya D, seperti D kapital, hanya ditopang oleh 2 rukun. Pintu menempel di bawah, pintu timur, pintu barat terbuka, tingginya hanya 9 hasta. Enggak tahu 9 hasta itu berapa, Pak? Sekitar berapa meter? Ini enggak bisa jauh ini. Bisa dibantu. Ya. Hah? Ini enggak apa-apa. Oh, iya, sudah cukup. Ya, ini enggak cukup. Sudah enggak apa-apa cukup, insyaallah. Yang kedua, di masanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara unek-uneknya Nabi kan mengatakan apa? Laula hadatsatu qaumiki bil kufr la naqatul Ka'bah. Karena bangunan yang nanti Nabi SAW ikut serta ini tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan kaidah yang pertama kali dibangun di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kalau di zamannya Nabi SAW insya Allah ya nggak jauh beda dengan gambar yang saya buat ini. Ini dan gini. Ya kayak gini ya. Apa? Kemudian gini. Kayak ginilah gambarannya. Oke. Ya, sekarang bentuknya kubus. Dengan ada tambahan ya, setengah lingkaran ya ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perubahan di sini. Kita lihat sekarang ada penopang 4. 1 2 3 dan 4. Jadi pilarnya sekarang berapa? 4. Kemudian yang kedua, subhanallah. Ini ditinggikan. Ini yang jadi masalah. Kesepakatan orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetap menjaga kesakralannya dinaikkan. Tidak menempel di tanah. Nah, terus bagaimana nasibnya ini? Yang ini ditutup. Yang barat. Jadi yang terbuka hanya apa? Hanya pintu timur saja. Oke. Lah, kemudian jamaah dirahmati Allah, atas ini juga ditutup. Berarti ada apanya? Ada atapnya. Oke. Ininya pun ditambah. Ditambah, yakni jadi 8 hasta. Ditinggikan. Karena kita tahu datanya kurang, maka untuk melengkapi huruf D kapital ini, akhirnya kemudian ditambahi separuh di sini. Dan ini sudah disepakati lah ya. Karena tawaf yang dahulu ya muternya segini Pak. Nah kalau seandainya muternya di sini jalan tol tembus seperti ini, dalam mazhab yani Syafi'i ini tidak sah. Karena jalan di sini, ini masih masuk dalam area apa? Ka'bah. Jadi belum dihitung, kita masuk di sini 100 kali pun masih belum dihitung satu putaran. Karena putarannya harus lihat sini. Baik. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran Ka'bah di masanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ikut serta. Kesimpulannya, kalau di awal tanpa atap berarti ada atapnya. Ini bedanya. Yang kedua, yang sebelumnya tidak ada Hijr Ismail, berarti di sini ada Hijr Ismail. Karena ditopang oleh 4 pilar. Baik. Yani rukun Aswadi, Hajar Aswad, rukun Yamani, dan yang kedua ini menghadap apa? Syam. Baik. Yang ketiga, coba dilihat ini saja. Ini 2 pintu terbuka. Berarti kesimpulannya apa? Yang terbuka cuma 1 pintu terbuka. Yaitu pintu apa? Timur. Supaya enggak dipakai akses untuk orang-orang keluar masuk. Yang keempat, 2 pintu menempel tanah. Berarti di zamannya Nabi ya, 2 pintu ditinggikan dari tanah. Ditinggikan dari tanah. Ini yang keempat.
Kalau ini kan nempel. Kalau ini dinaikkan. Tapi yang dibuka cuma pintu timur. Nah, sekarang mengenai ketinggian. Kalau dulu sekitar 9 hasta, ini jadi berapa? Yani tingginya 18 hasta. Jadi agak dinaikkan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua perubahan yang sangat mendasar. Kenapa? Ya, saya menyebutkan 4 fase ya ini saja karena 4 fase ini adalah kondisi bangunan Ka'bah yang berubah secara signifikan. Mulai di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zamannya Nabi Ibrahim sampai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada tambahan lagi mungkin kita akan ya tulis, kita gambarkan di zamannya di zamannya Abdullah ibnu Zubair, kemudian sampingnya lagi zamannya Hajjaj ibnu Yusuf. Tapi sejatinya ya nih jamaah, ini sudah selesai enggak? Karena terpaksa kita harus hapus ini. Enggak apa insyaallah? Hah? Cukup minggu monggo. Kalau agak luas ya ini tadi bisa kita gambar seluruhnya. Adapun fase yang berikutnya jamaah, ini yang ketiga ya. Fase yang ketiga ini adalah fase zamannya Abdullah yakni Ibnu bin Az-Zubair. Maaf, ini agak terburu-buru dan memang tulisannya juga gak seindah yang diharapkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak mengharapkan bangunannya itu seperti pilar dan pondasinya Nabi Ibrahim. Insya Allah enggak mengalami perubahan yang terlalu banyak. Ya, di zamannya Abdullah ibnu Zubair. Jadi ini ada kisah ya. Terlebih dahulu saya sampaikan. Ketika terjadi pergolakan di masa-masa khalifah Bani Umayyah. Kala itu khalifahnya adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Ini kan banyak yang tidak suka. Ya kita bahasakan ya intrik-intrik politik itu tidak hanya di zaman ini. Tidak hanya di negara kita subhanallah. Ya di zamannya kekhalifan Umayyah itu juga tidak lepas dari itu semua. Intisarinya ya nih jamaah. Abdullah ibnu Zubair ini yang tinggal di kota Makkah dibaiat untuk menjadi pemimpin. Padahal kala itu sudah ada khalifah besar. Khalifah Bani Umayyah. Yang pemimpinnya, khalifahnya kala itu adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Yang asimah atau ibu kotanya ada di Syria, Damaskus. Ketika mendengar Mekah kok belot bahasanya. Itu bahasa politiknya ya. Kenapa Mekah ini kemudian membaiat Abdullah ibnu Zubair? Nah di sini kemudian sudah ada keras. Abdullah ibnu Zubair yang dia itu masih keponakannya siapa? Aisyah. Jadi Aisyah kan umuruman ya ibunya. Lah ini Az-Zubair ini adalah anaknya Az-Zubair, bukan Az-Zubair ibnu Zubair ada dua ya. Zubair ibnu Awam, ada Zubair ibnu Abdul Muthalib. Nah ini ponakannya. Kan pernah menyampaikan ya ini tadi. Aisyah itu pernah menyampaikan kepada Abdullah ibnu Zubair. Sebenarnya Nabi SAW punya unek-unek tadi. Kalau memang beliau itu berkehendak pengen bongkar Ka'bah. Karena tidak sesuai dengan harapan yang pertama kali dirintis, didirikan, ditindikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Abdullah ibnu Zubair ini sudah punya kekuatan, bahasa kita sudah punya power kan, dibaiat untuk menjadi ya pemimpin di kota Makkah, kesempatan ini. Karena beliau berhusnudon, barangkali ini adalah wasiatnya siapa? Wasiatnya siapa? Nabi SAW yang belum tertunaikan oleh umatnya. Ini saatnya ya, waktu yang tepat untuk membongkar. Maka dibongkarlah bangunan seperti ini. Kemudian dirubah seperti ini lagi. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Ya, perbedaannya itu jamaah dirahmati Allah itu cuma ini tok. Tingginya tok. Ya, tingginya ini saja. Yang tidak yang ditambah.
Di dalam yani sebuah riwayat disebutkan tingginya itu ditambah 10 hasta. Jadi berapa? Sebelumnya 18, jadi berapa sekarang? 28. Di sini berubah. Ya, perubahannya ini. Yang dulunya tanpa atap, atap tetap sekarang dikasih. Yang sudah moto sudah ya. Ini sudah berubah ini, kita rubah ini. Nomor 3 ini. Jadi sekarang bedanya ini. Atap tetap dikasih. Di zamannya Nabi Ibrahim enggak ada atap. Di zamannya Nabi Ibrahim cuma 8, ini jadi berapa? 2, yani 8. Ya. Pintu sekali lagi diturunkan. Dibongkar total, pintu diturunkan. Ya. Yang dulunya itu menempel, dinaikkan di zaman Nabi, sekarang diturunkan lagi menempel dengan tanah. Kemudian di antara yang lain, ini proses yang ketiga ya. Ya. Ternyata di zamannya Abdullah ibnu yani Zubair ini ya, perubahan yang signifikan itu juga pintu timur yang hanya dibuka. Jadi secara umum yang ada perubahan itu ini. Kemudian 2 pintu ini bukan 2 pintu tapi 1 pintu yang terbuka yaitu timur. Ya, ini. Kemudian tingginya juga dinaikkan. Saya ulangi lagi. Ya. Di zamannya Abdullah ibnu Zubair ini dikembalikan lagi. Bentuknya D, capital. Sudah enggak ditopang oleh 4 pilar atau 4 tiang. Ya. Kemudian di antara bentuk yang hampir mirip dengan bangunan awal Nabi Ibrahim ini ada 3 perubahan. Atap sekarang dikasih. Kemudian tingginya ditambah 10 hasta, yang sebelumnya 18 ditambah 10 berarti 28. Ya. Pintu memang diturunkan, tapi yang dibuka cuma akses pintu timur. Pintu timur ini adalah ya pintu antara Hajar Aswad. Ini yang disebut dengan apa? Al-Multazam. Ya. Nah di sini. Ini adalah 3 perubahan mendasar di zamannya Abdullah ibnu yani Az-Zubair. Tapi ternyata bangunan ini enggak berlangsung lama. Kenapa demikian? Karena Abdul Malik ibnu Marwan ini langsung ngirim komandan jenderalnya, Hajjaj ibnu Yusuf. Peperangan tidak terelakkan. Makanya dalam kisah ini, Ka'bah ini hampir roboh karena terkena manjanik. Manjanik istilahnya meriam. Ya, itu yang jadi korbannya juga Ka'bah. Maaf, pertumpahan darah tidak terelakkan di sekitar Ka'bah. Endingnya Abdullah ibnu Zubair wafat dalam pertempuran ini. Berarti kemudian yang berkuasa kala itu adalah komandan Al-Hajjaj ibnu Yusuf yang masih mengikuti Khalifah Umayyah yang kala itu diketuai atau dipimpin oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Sebagai wujud ya dan jasa besar yang ingin ditorehkan oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf, dan memang sedari awal sudah enggak suka dengan Abdullah ibnu Zubair, bongkar lagi bangunan ini. Pembongkaran inilah yang kemudian pengen dikembalikan lagi, bukan seperti Nabi Ibrahim, tapi dikembalikan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan bertahan hingga saat ini. Baik, lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit ya. Ini di zamannya Hajjaj ibnu Yusuf sekarang. Ini enggak ada perubahan yang sangat signifikan. Al-Hajjaj yani bin Yusuf. Ya. Ini tok 28 dipertahankan. Oke, berarti di sini berapa? 28. Ini tok. Atap dipertahankan. Hijr Ismail sekarang ada lagi. Ditopang oleh 4 pilar yang kemudian berarti kan ada Hijr Ismail ya. Kemudian 1 pintu saja yang terbuka, pintu timur. Dan sampai sekarang kan bertahan. Ada kemarin beberapa foto-foto yang berkeliaran di media sosial. Ya, tertutupnya pintu apa? Pintu barat, nggak tahu dapat nggak gambarnya itu. Jadi ada ya semacam kelihatan sedikit itu pintu sudah tertutup. Itu semenjak zamannya Al-Hajjaj ibnu Yusuf ya. Yang dipertahankan adalah pintu ini. Kemudian pintu ditinggikan sama.
Kalau ini kan sebelumnya ditempelkan dengan tanah. Ya, yang dipertahankan itu adalah tingginya. Jadi seperti inilah ya proses tahapan demi tahapan pembangunan yakni Ka'bah. Yang sebelumnya di faedah yang ketiga tadi, faedah yang kedua kita sedang membahas tentang siapa yang membangun Ka'bah, baru kemudian tahapan dari masa ke masa proses pembangunan dan renovasi Ka'bah, dan para ulama lebih banyak mengulas 4 ini saja karena perubahan yang sangat signifikan. Pasca Al-Hajjaj Ibnu Yusuf ini hampir tidak ada perubahan yang signifikan, hanya beberapa penyempurnaan, mungkin interiornya, finishing, ya, dan beberapa pernak-pernik yang kita jumpai yakni saat ini. Allahu taala alam yakni bisawab. Mungkin ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Sudah waktunya sholat dan nanti kita akan lanjutkan sedikit. Satu faedah, satu hikmah, satu nasihat ya dari Anas ibnu Malik ketika marah-marah di zamannya Harun ar-Rasyid. Gara-gara Harun ar-Rasyid ketika menjadi khalifah nantinya pengen diapakan ini? Pengen dibongkar lagi, dikembalikan ke zamannya ini. Dari sini nanti Anas ibnu Malik yang marah-marah, ada kalimat yang sangat indah darinya dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di sesi yang kedua, langsung sekalian nyambung dengan tema yang kedua ya, subhanallah, yaitu tentang penjagaan Rasulullah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.